Kembali di Kompas Petang, Saudara. Menteri Sosial sudah menyerahkan daftar nama yang diusulkan sebagai pahlawan nasional ke kantor Kementerian Kebudayaan Jakarta. Sejumlah nama yang diusulkan yakni mantan Presiden Soeharto dan Abdurrahman Wahid, hingga pejuang buruh Marsina. Mensos menyebut sudah menyerahkan 40 nama calon pahlawan nasional termasuk mantan Presiden Soeharto dan Abdurrahman Wahid hingga pejuang buruh Marsina kepada Dewan Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan. Ke-40 nama itu menurut Mensos telah melewati proses pengkajian dan penelitian mulai dari tingkat daerah sampai tingkat pusat. Jadi kemarin itu ada 40 nama yang kita usulkan dari beberapa tahun terakhir ini yang dibahas di tim Kementerian Sosial. Yang tahun ini ada, tapi sebagian besar sebetulnya sudah dibahas di tahun-tahun sebelumnya. Yang dinyatakan telah mencukupi syarat untuk diteruskan ke Dewan Gelar. Beberapa nama diantaranya kemarin sudah saya sampaikan, ada Presiden Abdurrahman Wahid, ada Presiden Abdurrahman Wahid, ada Presiden Soeharto, juga ada pejuang buruh Marsina. Kita tidak tahu berapa jumlahnya karena itu sepenuhnya nanti menjadi wewenangnya Dewan Gelar untuk meneruskan ke Presiden. Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadlizon yang juga sebagai Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan mengatakan pihaknya akan segera bersidang untuk mengkaji 40 usulan nama calon pahlawan nasional. Dan hasil sidang itu nantinya akan dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto. Mereka yang diusulkan ini sudah memenuhi syarat. Tentu nanti kami akan bersidang rencananya besok ya bersama tim Dewan Gelar yang terdiri ada saya, di situ juga ada Pak Jamari Caniago, Menko Polkam, ada Menteri Agama. Bertujuh kami akan bersidang untuk membahas, mengkaji ini. Mungkin saya tidak tahu beberapa kali, tergantung karena ini ada 40. Dan nanti akan kita sampaikan hasilnya kepada Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, syarat menjadi pahlawan nasional harus memenuhi syarat umum dan juga syarat khusus bagi seseorang yang telah meninggal dunia. Secara umum, syarat menjadi pahlawan nasional harus warga negara Indonesia atau seorang yang berjuang di wilayah NKRI, memiliki integritas moral, setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara, serta tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan. Lalu syarat khusus menjadi pahlawan nasional diberikan kepada seseorang yang telah meninggal dunia dan yang semasa hidupnya pernah melakukan perjuangan bersenjata, politik ataupun perjuangan dalam bidang lain untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan, melakukan pengabdian dan perjuangan di sepanjang hidupnya. Pernah menghasilkan karya besar bermanfaat bagi harkat dan martabat bangsa, serta melakukan perjuangan yang berdampak secara nasional. Sosok mantan Presiden Soeharto kembali menjadi sorotan usai namanya masuk dalam calon pahlawan nasional. Pro kontra pun muncul kembali karena kepemimpinan Soeharto pada era Orde Baru dinilai banyak meninggalkan jejak yang kelam bagi kalangan aktivis pro-demokrasi. Kita bahas bersama dengan politisi senior Partai Golkar, Ridwan Hisyam, dan juga Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid. Selamat petang Bapak-Bapak, semoga sehat-sehat selalu. Selamat petang. Saya ke Bung Usman terlebih dahulu. Bung, untuk saat ini ada catatan bahwa mantan Presiden Soeharto juga memiliki bintang gerilya dan juga jasanya saat secara umum 1 Maret mempertahankan ibu kota Yogyakarta pada kala itu. Dan juga memiliki catatan terkait dengan Panglima Mandala, pembebasan Irian Barat, dan salah satunya syarat umum dan juga syarat khusus telah terpenuhi dalam konteks pengajuan kepada Dewan Gelar. Seperti apa Bung Usman melihat bahwa Pak Harto ini tidak layak untuk masuk dalam usulan pahlawan nasional?
Ya, yang paling penting itu adalah amanat reformasi tahun 98. Di dalam reformasi 98 telah ada ketetapan MPR mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dan nama mantan Presiden Soeharto masuk di dalam TAP MPR itu. Dengan demikian, maka secara yuridis sebenarnya tidak boleh ada penetapan pahlawan nasional untuk yang bersangkutan. Karena TAP MPR itu kedudukan yuridisnya lebih tinggi daripada undang-undang yang dijadikan dasar pemberian gelar. Tapi TAP Bahkan MPR kalau kita 11 bicara undang-undang, 1998 sudah dicabut 2024 kemarin, Bung Usman. ya, misalnya undang-undang yang disebut sebagai dasar menyebutkan tentang keteladanan moral. Oke. Presiden Soeharto naik di dalam kekuasaan, di dalam banyak pandangan para sarjana dalam dan luar negeri, dilakukan dengan sebuah konspirasi operasi intelijen Amerika Serikat untuk mengkudeta pemerintahan Soekarno. Dan itu menimbulkan perpecahan di antara golongan anak bangsa, baik itu yang nasionalis, yang komunis, dan juga yang agamis atau yang Islam. Dan dengan demikian sulit untuk dikatakan sebagai tokoh yang misalnya memperkuat integritas atau persatuan dan kesatuan bangsa. Dan kalaupun misalnya kita mau membicarakan konteks persatuan dan kesatuan bangsa, maka TAP MPR juga mengatur tentang pentingnya rekonsiliasi nasional. Dan rekonsiliasi nasional itu harus didasarkan pada proses pengungkapan kebenaran melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Di sanalah berbagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia atau penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kekuasaan di masa Orde Baru dipertanggungjawabkan terlebih dahulu. Baru dengan demikian, misalnya diputuskan apakah memang layak untuk dijadikan sebagai pahlawan nasional atau tidak. Yang sekarang ini kelihatannya lebih mengikuti keinginan Presiden, ditambah dengan Ketua Dewan Gelar yang memang merupakan orang Presiden, bahkan jauh sebelum misalnya menjabat sebagai Presiden, sudah berniat untuk menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Jadi kalau itu terus dilakukan, saya kira ini adalah pengkhianatan terhadap reformasi 98. Pak Ridwan, ada tanggapan terkait dengan pengkhianatan dari amanat reformasi 98 dan juga di masa Orde Baru, mantan Presiden Soeharto memberlakukan kekuasaan yang sentralistik dan juga adanya dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini juga belum ditetapkan ataupun sudah diputus pada tahun 2006 bahwa tidak ada kasus yang menjerat terhadap mantan Presiden Soeharto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jadi saya ini aktivis 7778. Jadi bukan 98. Aktivis 7778 di Jawa Timur, di Surabaya. Saya termasuk adalah salah satu mahasiswa yang saat itu getol untuk meminta Pak Harto mundur dari presiden tahun 7778. Padahal Pak Harto baru 10 tahun waktu NKK BKK. Nah setelah itu saya menjadi ketua Partai Golkar di tahun 2000-an waktu reformasi. Nah kenapa saya masuk di Golkar? Karena saya melihat bahwa untuk memperbaiki negara ini bukan saja di pinggir jalan kita berdemonstrasi, tetapi saya harus melakukan perubahan dari dalam. Dan pilihan saya itu adalah Partai Golongan Karya. Sehingga saya jadi ketua Partai Golkar. Dan saat itu saya sudah masuk di Senayan sejak 97. Ya, pada saat sebelum reformasi saya sudah ikut pemilu 97 masuk di Senayan. Dan alhamdulillah saya 5 periode. Baru kemarin saya tidak ikut kembali 2024. Nah, khusus masalah Pak Harto, kita harus sekarang melihat secara nyata. Apa yang terjadi sejak kejadian 98 sampai hari ini. Yang namanya reformasi, saya juga memberikan komitmen reformasi. Partai Golkar komit dengan reformasi. Sehingga saat itu Golkar melakukan reformasi terhadap dirinya. Termasuk TNI pada waktu itu juga melakukan reformasi. Makanya kami ada namanya paradigma baru Partai Golongan Karya, yaitu melakukan reformasi terhadap Golkar, terhadap apa yang dituntut oleh mahasiswa pada saat itu. Nah, tetapi pada saat proses reformasi itu dan kita melakukan amandemen 4 Tapi kali. Pak Ridwan, untuk saat ini penyelesaian terkait dengan pelanggaran HAM juga belum dituntaskan dan rekonsiliasi yang diminta oleh para korban juga belum dituntaskan.
saya tidak langsung menuju poinnya, tapi saya kasih ulasan dulu supaya masyarakat jangan terprovokasi. Ya, jangan terprovokasi. Kali saya ikut amandemen Undang-Undang Dasar 45 ya di dalam rangka itu, dan juga melakukan yang namanya keputusan MPR. Saat itu masih MPR adalah lembaga tertinggi. Sekarang kan sudah berbeda. Nah, kalau kita bicara Pak Harto, maka Pak Harto tidak ada salah satu ketetapan ya keputusan pengadilan ataupun tuntutan kejaksaan yang mengatakan Pak Harto itu adalah tersangka ataupun sampai keputusan bahwa dia korupsi. Kalau masalah tadi yang disampaikan oleh Mas Usman itu adalah sudah dicabut di dalam TAP MPR tahun yang tadi disebutkan, Mas. Nomor berapa? 11 tahun 2024. Oke, tanggapan Bung Usman seperti apa? Bahwa tidak ada putusan pengadilan dan kejaksaan sudah SKP 3 pada tahun 2006 lalu. Pemerintah sekarang yang akan memberikan, kalau kami memang memberikan dukungan penuh, karena ternyata setelah kita perjalanan hampir 30 tahun reformasi ini, negara ini seperti yang kita lihat sekarang. Masih lebih bagus, kalau saya menyatakan masih lebih bagus zaman Pak Harto, bahwa ada otoritas dan lain-lain. Iya, memang saat itu harus begitu. Kalau tidak begitu, mungkin kita sudah terpecah belah. Oke, baik, kami tangkap. Bung Usman, tanggapan Anda, Bung Usman, silakan. Macam-macam. Ya. Nah, jadi kita harus sadar bahwa kita jangan terprovokasi dari Baik, kami tangkap, yang Pak Ridwan. pecah bangsa negara ini. Kita harus menyatukan. Gus Dur kita jadikan satu. Marsina pun di Jawa Timur kita usulkan semuanya. Mari kita gotong royong. Baik, Bung Usman, bahwa saat ini tidak ada putusan pengadilan yang membuktikan bahwa Pak Harto sebagai pelanggar HAM ataupun juga soal korupsi. Jadi mengenai TAP MPR itu sebenarnya belum dicabut. Karena itu baru sempat mau dibahas dan hanya dibahas di lingkaran pimpinan MPR di bulan September tahun lalu. Jadi pada awalnya Partai Golkar mengajukan surat kira-kira pertengahan September tahun 2024. Lalu dalam satu pekan kemudian pimpinan MPR yang juga berasal dari Golkar, Pak Bambang Susatyo, menindaklanjuti itu dengan meminta pandangan-pandangan dari para pimpinan fraksi. Tapi tidak pernah digelar sidang umum, apalagi sidang istimewa. Dan tidak pernah ada juga keputusan dari MPR yang mencabut atau membatalkan TAP MPR nomor 11 tahun 1998. Dengan demikian, penetapan status pahlawan nasional untuk mantan Presiden Soeharto akan melanggar ketetapan MPR tahun 1998. Walaupun nama Soeharto itu dicoret dari TAP MPR 11 tersebut, Bung Usman. Bagaimana? Walaupun nama Soeharto dicabut atau dihapus dari TAP MPR nomor 11 itu. Belum ada itu. Penghapusan itu salah, itu berita yang keliru. Kita bisa periksa kembali itu hasil keputusan MPR, dan itu hanya berupa pernyataan dari Ketua MPR Pak Bambang Susatyo yang memang berniat dan mengusulkan penghapusan nama Soeharto dari TAP MPR tersebut. Tapi TAP MPR itu belum berubah, belum dicabut. Hingga hari ini masih sebagaimana adanya. Dan kalaupun ingin dirubah, itu memerlukan sebuah rapat paripurna yang menghadirkan seluruh anggota MPR, setidak-tidaknya yang memenuhi jumlah quorum. Nah, karena itu tidak pernah ada, maka sebenarnya TAP MPR itu masih berlaku secara yuridis. Dan dengan demikian, maka tidak boleh dilanggar oleh pemerintah atas nama apapun. Oke, ke Pak Ridwan, seperti apa saat ini kemudian ada koalisi masyarakat sipil, aktivis pro-demokrasi menyatakan bahwa perlu adanya rekonsiliasi, perlu adanya keadilan bagi para korban, dan juga bahwa ini menjadi catatan bahwa sosok mantan Presiden Soeharto ini masih kontroversial untuk diajukan sebagai pahlawan nasional. Kalau saya ya kita harus sadar dirilah semua para yang masih mengusulkan macam-macam itu. Negara kita ini sudah 30 tahun sejak ditinggal Pak Harto ini ya seperti ini situasinya. Jadi kita harus sadar dirilah, terutama teman-teman yang masih belum sadar ini, saya anggap ya kita sekarang ke depan itu kita harus bersama-sama. Tidak mungkin kita membuat blok-blok itu. Karena asas kita kembalilah ke Pancasila. Kita harus gotong royong, kita harus bersama-sama, persatuan-kesatuan ini kita jaga, baru kita negara ini akan baik. Jadi kepemimpinan Pak Prabowo akan baik apabila kita semua bersatu. Tapi kalau masih tetap bikin gaya dengan cara-cara reformasi yang 99 sampai hari ini, saya
di DPR terus sudah berusaha, ya tidak pernah akan ada yang bisa selesai semua permasalahan. Kita lihat bagaimana Pak SBY lah, kalau kita bicara sama Gus Dur Mega memang zaman transisi. Bagaimana Pak SBY 10 tahun memimpin, ya tetap ada masalah. Pak Jokowi sekarang sudah selesai 10, sudah setahun ini masih masalah terus. Lalu terus kapan kita mau kerja? Dulu di zaman Orde Baru ya, zaman saya pada waktu itu masih mahasiswa, itu bekerja 4 tahun kita kerja politik, itu baru satu tahun baru kita bicara politik pada saat akan pemilu. Sekarang ini 5 tahun kita bicara politik terus. Kapan kita mau kerja? Kapan mau kita pembangunan? Inilah hasilnya. Nah, kita asik dengan seperti ini. Cobalah kita sadar semuanya, mari kita sama-sama, kita duduk sama-sama. Kalau masalah tadi TAP MPR apa itu debatable. Tapi kami di MPR, karena saya masih ikut pada waktu 2024, saya kan baru selesai tanggal 30 September 2024, baru saya berhenti jadi anggota DPR MPR. Itu kita semua di DPR maupun yang MPR itu sudah selesai. Bahwa di luar masih mengatakan itu, saya pikir itu hal-hal yang ya cuman untuk cari panggung aja saya anggap itu. Karena kita ini sekarang butuh persatuan dan kesatuan, dan itulah Pak Prabowo mengajak semuanya, bahwa kita semua ada oposisi, kita bersama-sama untuk membangun Indonesia ini. Baik, Bung Usman, bahwa ini pemerintah berupaya menyatukan semua pihak dan juga terutama Partai Golkar tetap mengusung bahwa nama mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional. Ya, kalau kita bicara persatuan, apalagi di dalam kerangka Pancasila, persatuan itu datang setelah ada perikemanusiaan yang adil dan beradab, setelah ada ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita harus menghormati persatuan itu di dalam landasan kemanusiaan, di dalam landasan keadilan. Naiknya Soeharto di tahun 65-66 itu dengan darah yang begitu banyak dari perpecahan anak bangsa. Bahkan Soeharto sebagai faksi bagian dari Angkatan Darat berkolaborasi dengan kepentingan asing untuk menjatuhkan Presiden Soekarno. Dan banyak sekali orang-orang yang dituduh komunis atau orang-orang pro Soekarno yang dituduh komunis. Ini saya interupsi ya. Dan itu saya interupsi. Belum dipertanggungjawabkan. Saya interupsi. Jadi ini jangan memprovokasi bahwa Pak Harto berkoalisi untuk menjatuhkan Pak Bung Karno. Ini harus diluruskan ini. Jadi jangan memprovokasi di sini, Mas Usman. Marilah kita sadar. Kita ini sudah 30 tahun, Mas. Kita 30 tahun, kita harus meninggalkan negara ini, anak cucu kita. Umur saya hampir 70 tahun, 67 tahun saya, Mas Usman. Kita tidak tambah baik kalau diprovokasi kayak gini. Kapan Pak Harto berkoalisi untuk menjatuhkan Bung Karno? Jangan dibuat-buat ini, tentara marah kalau bicara kayak gini-gini nih. Bahwa ABRI menjatuhkan Pak Harto, Bung Karno. Gak ada, Bung Karno itu bangsa kita. Dia proklamator kita. Jangan diprovokasi rakyat lah. Ya, silakan Bung. Bukan hanya Angkatan Darat, tapi juga Angkatan Udara menjadi korban, dan juga kepolisian menjadi korban. Banyak sekali TNI aktif, terutama dari Angkatan Udara dan juga Laut serta Polri, yang dipenjara setelah Soeharto menjatuhkan Soekarno. Ada banyak sekali referensi sejarah, referensi para sarjana, dan juga dokumen-dokumen deklasifikasi yang ada dari berbagai negara yang bisa dijadikan rujukan untuk memperlihatkan bagaimana naiknya Soeharto merupakan bagian dari konspirasi asing untuk mendorong ekonomi Indonesia sehingga menjadi semacam ekonomi yang berkiblat pada Amerika Serikat dengan dibukanya investasi-investasi asing dengan lahan Freeport diserahkan kepada Amerika, emas dan juga minyak dan gas di Aceh diserahkan kepada perusahaan Amerika Serikat, dan banyak lagi lahan-lahan hutan Indonesia yang akhirnya hancur di bawah dalih investasi asing. Saya kira itu adalah fakta-fakta sejarah yang hingga hari ini belum juga diakui. Ya, tanggapannya Pak Ridwan bahwa ada ya itu gini ya, itu adalah satu proses menuju kita negara demokrasi. Tidak ujug-ujug. Pada waktu kita merdeka sama saja waktu Bung Karno. Banyak hal-hal yang memang harus ditegakkan pada saat itu karena kondisi pada saat itu membutuhkan. Pada waktu Pak Harto memimpin 30 tahun memang dibutuhkan kepemimpinan yang kuat. Sehingga kita ada pembangunan. Kalau tidak kita pecah belah, mungkin negara kita sudah bukan negara kesatuan, kita jadi negara serikat dan lain-lain. Jadi itu proses, Mas Usman. Jadi jangan kita mungkin kita sudahlah selesai yang lalu, kita lihat ke depan, kita perbaiki menjadi negara demokrasi yang kita cita-citakan bersama. Saya ini juga termasuk yang waktu itu demo di Jawa Timur, Parsina itu. Tapi karena
pemerintah sudah mengusulkan bahwa Marsina juga adalah salah satu yang mendapatkan ini, ya kita legowo semuanya. Oke lah, kita terima. Termasuk Pak Harto. Pak Harto kalau dihitung banyaknya, itu lebih banyak amalnya daripada yang tadi dibicarakan ini. Itu semua dilakukan oleh Pak Harto. Kenapa? Untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk persatuan rakyat Indonesia. Bahwa ada korban, pasti yang namanya proses. Apalagi masih ada catatan tragedi 65, ada Tanjung Priok dan juga Talang Sari, Pak Ridwan ya? Iya banyak, saya tidak mau bicara itu sudah selesai saya anggap. Saya juga ada korban keluarga saya, kalau masalah bicara Tanjung Priok. Oke, terakhir ke Bung Usman untuk, terakhir Bung Usman, untuk saat ini apa upaya Anda, terutama nanti Ketua Dewan Gelar menyatakan bahwa 10 November nanti akan ditetapkan oleh Presiden Prabowo? Ya, saya akan tetap menyuarakan bersama kawan-kawan dan juga para keluarga korban yang masih berpegang pada nilai-nilai reformasi untuk menyuarakan penolakan kami terhadap rencana pemerintah menetapkan mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan. Kami akan tetap menyuarakan pentingnya pertanggungjawaban negara terhadap pelanggaran hak asasi manusia, kerusakan lingkungan, dan juga korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di masa lalu. Baik, terima kasih perspektifnya Bapak-Bapak. Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, dan juga politisi senior Partai Golkar, Bapak Ridwan Hisyam, telah berbagi perspektif di Kompas Petang sore ini. Terima kasih Pak. Sehat-sehat selalu Bapak. Usai jeda, saudara, sekelompok warga Israel menyerang petani zaitun Palestina hingga menyebabkan seorang warga mengalami luka serius. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di Gunung Terlindungi,